بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan dari satu jiwa, kemudian darinya Allah ciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah tali silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah berkata dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan Allah pasti akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, seluruh perintahnya dilakukan, seluruh larangannya dijauhkan, maka orang itulah yang sebenar-benarnya mendapat kemenangan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang sangat mudah untuk mencontoh, untuk meniru siapa yang diidolakan. Akan tetapi ketika kita menyaksikan di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang memasang gambar-gambar, memasang banner-banner yang ada di pinggir jalan, mereka adalah menginginkan agar masyarakat itu mengidolakannya. Sehingga ketika masyarakat itu sudah mengidolakannya, maka segala tingkah lakunya dan bahkan hampir-hampir ruhnya itu ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kalau seandainya mereka yang bertebaran di pinggir jalan, banner-banner maupun gambar-gambar itu yang dipasang, yang bertujuan adalah seperti itu, kemudian mereka itu adalah orang-orang yang dapat membawa kejayaan Islam dan kaum muslimin, itu adalah baik. Akan tetapi yang terjadi adalah sangat lebih kebanyakan dari mereka itu adalah tidak seperti itu. Mereka banyak sekali para pecundang. Mereka banyak sekali yang justru mengelabui kita, akan menyengsarakan kita untuk kehidupan akhirat kelak. Dan juga terbukti kehidupan dunia pun kita juga dapat merasakannya. Oleh karena itu, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kepada kita, memberikan arahan kepada kita, siapa sebenarnya yang harus pantas untuk dicontoh, siapa sebenarnya yang harus pantas menjadi qudwah hasanah kita, menjadi suri toladan kita. Karena sekali lagi bahwasanya saat sekarang ini adalah masa sangat kritis untuk seorang idola, kritis daripada role model. Siapa yang sebenarnya harus diteladani? Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita, menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu nabi Allah
yang pernah diturunkan ke bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ulaika hudallah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang akan memberikan penuntunan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, mari berkudwahlah sebagaimana Allah tuntunkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah juga sudah tunjuk di mana orang-orang yang telah diberikan oleh Allah garansi, qad kana lakum uswatun ala Ibrahim wa man ma'ahu. Sungguh di dalam diri Ibrahim ada suri toladan yang baik dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersamanya itu? Adalah para nabi dan rasul setelahnya. Oleh karena itu, pada hari ini kaum muslimin sedunia sedang meneladani apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada yang sebagian melakukan ibadah haji, yang betapapun tahun ini adalah sangat dibatasi karena COVID-19 sudah resmi menjadi penduduk bumi. Akan tetapi tetap ada yang melakukan tawaf di Baitullah, yang melakukan berkumpul mereka di Arafah, melaksanakan ibadah haji. Ada yang berkurban, menyembelih hewan kurban, dan disitulah juga adalah merupakan meneladani dari apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani beliau? Karena beliau adalah manusia yang sudah diuji dengan berbagai macam tahapan dan dilakukan dengan sempurna, dengan sangat sempurna. Dan ujian itu bukan hanya sekali dua kali, akan tetapi ujian itu adalah datang bertubi-tubi, dan datangnya ujian tersebut itu adalah diselesaikan oleh Nabiullah Ibrahim dengan sangat sempurna. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Ibrahim diberikan oleh Allah yaitu ujian, beberapa tahapan, akan tetapi dia melaksanakannya dengan sangat sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'iluka imama lin-nas imama. Allah berfirman, aku akan jadikan engkau sungguh menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi manusia. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam keluarga. Ayahnya itu bukan hanya sekedar penyembah berhala, akan tetapi beliau adalah pembuat patung itu sendiri. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memulai dakwahnya, menyampaikan bahwasanya tidak layak bahwasanya berhala-berhala itu menjadi sesembahan. Oleh karena itu dengan heroik, dengan sangat keberaniannya, diluluh lantakkanlah seluruh patung-patung yang ada di lingkungan keluarga Namrud, kerajaan Namrud. Kemudian setelah itu ada kabar berita menyampaikan kepada sang paduka, wahai sang paduka, bahwasanya sesembahan kita ini sudah hancur. Yang menghancurkan adalah seorang anak muda yang bernama Ibrahim. Kemudian diperintahkan untuk dipanggil, diajak dialog. Benarkah kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan daripada berhala-berhala ini? Ibrahim itu menyampaikan, wahai sang paduka, coba saja tanyakan kepada patung yang lebih besar, yang mengalami daripada alat penghancur tersebut. Karena Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu patung yang paling besar, kemudian bogem itu adalah dikalungkan padanya. Maka Namrud itu mengatakan, mana mungkin patung itu adalah bisa membunuh sesama patung, bisa menghancurkan sesama patung. Dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian disekat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
menyembah dengan sesuatu, jangankan untuk menolong kalian, menolong dirinya sendiri juga tidak sanggup. Akhirnya murkalah, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu akan dihukum dengan dibakar. Oleh karena itu bala tentara mereka yang mempersiapkan untuk membuat sebuah api unggun. Dan ketika api unggun sudah membahana, kemudian Ibrahim itu sudah diletakkan di tempat untuk pelempar itu, alat pelempar itu. Kemudian begitu sedang dilemparkan menuju api unggun, Jibril datang. Wahai Ibrahim, apa yang ingin engkau kehendaki dariku untuk menolong kamu dari kobaran api ini? Apa kata jawab Nabi Ibrahim? Wahai Jibril, engkau adalah makhluk, aku juga adalah makhluk Allah, dan hanya aku, kepada Allah aku memohon perlindungan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang dijawab oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggemakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala, sang Rabb daripada nar tersebut, maka menyampaikan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai apiku, dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Allah tidak menurunkan hujan yang lebat untuk mematikan api unggun, tidak. Allah juga tidak mengirimkan angin yang kencang untuk mematikan api unggun, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengumandangkan takbirnya, maka disitulah Allah memberikan pertolongan yang besar, sehingga satu lembar rambut pun juga tidak ada yang terbakar. Dan takbir ini juga adalah merupakan ketika siapapun yang sudah bertawakal kepada Allah, kemudian mengumandangkan takbir, tidak ada yang mustahil dari Allah. Para pendiri bangsa kita ini adalah mengumandangkan takbir dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan seyakin-yakinnya, maka bambu runcing bisa mengusir penjajah. Maka kita juga bisa menyaksikan, masih bisa mendengar rekaman-rekaman bagaimana Bung Tomo ketika membakar semangat para mujahid, tidak ada lain kata kecuali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggillah seluruh masyarakatnya, wahai bakul-bakul nasi, wahai tukang-tukang becak. Inilah yang sangat menggetarkan musuh. Yang inilah juga dinasihati oleh tentara-tentara Amerika. Wahai Cina, berhati-hatilah berhadapan dengan Indonesia. Kalau kalian memerangi negara-negara lain, hanya tentara yang berjuang, hanya tentara yang berperang menghadapi kalian. Akan tetapi ketika menghadapi Indonesia, bukan hanya tentara, seluruh masyarakat itu mau berjuang, angkat senjata, mengatakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang sholat Id, rahimakumullah. Ujian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sudah lama berumah tangga untuk merindukan anaknya. Berpuluh tahun beliau merindukan hadirnya sang anak. Dan sampai bahkan sampai 100 tahun umur beliau belum mendapatkan anak. Akan tetapi di sinilah Allah Subhanahu wa taala melihat diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwasanya beliau adalah orang yang tangguh, orang yang sabar, orang yang bisa menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah doanya dikabulkan, kemudian dia itu mendapatkan anak. Apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibiarkan untuk menimbang anak, menggendong anak? Tidak. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memboyong sebagian keluarganya, anak yang baru dilahirkannya, ke Makkah. Berjalanlah dari Palestina ke Makkah. Kemudian sampai di lembah Makkah tersebut, di mana kehidupan tidak ada kehidupan di sana. Sampai disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, direkam di dalam Al-Quran, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in
inda baitika al-muharram. Ya Rabb kami, aku telah meletakkan sebagian dari keturunanku di mana wilayah itu adalah tidak ada tumbuhan, tidak ada air, di dekat rumahmu, yaitu Baitullah. Inilah, begitu sampai di tempat itu, di mana tidak ada kehidupan, adanya hutan-hutan batu. Akan tetapi setelah sampai di situ, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya. Kemudian setelah itu dikejarlah, karena persiapan atau bekal yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat terbatas. Oleh karena itu begitu lari dikejar oleh Hajar. Ya Ibrahim, ila man takilluna, wahai Ibrahim, wahai suamiku, kepada siapa kami dititipkan? Nabi Ibrahim diam. Dikejar lagi. Ya Ibrahim, ila man takilluna, wahai Ibrahim, wahai suamiku, kepada siapa engkau titipkan kami ini? Sampai 3 kali. Kemudian baru menyadari 3 kali pertanyaan tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Suaminya berjalan maju terus. Kemudian dirubahlah pertanyaan yang keempatnya oleh Siti Hajar. Ya Ibrahim, Allahu amaruka bihada, wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah ini adalah merupakan perintah Allah yang diperintahkan kepada engkau? Na'am, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka istrinya Siti Hajar dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu adalah merupakan keputusan Allah, kalau yang itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami yakin bahwasanya Allah tidak akan pernah menelantarkan makhluknya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam kedua kalinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian datang lagi di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ujian yang ketiga, bahwasanya siapapun merasakan ketika mendapatkan anak, kemudian anak itu sudah mulai dewasa, sudah bisa membantu kedua orang tuanya, sudah bisa bangun subuh tidak perlu dibangunkan lagi, ayahnya punya pekerjaan kemudian dibantu, senangnya, bahagianya orang tua itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih yang paling tinggi, sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ada jeda rongga sedikit pun di dalam dadanya, di dalam jantungnya, kecuali kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang ketiga ini adalah merupakan yang fundamental, yang monumental, yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang akrab-akrabnya, sedang senang-senangnya, sudah lama ditinggalkan dari bayi merah, tahu-tahu sudah menjadi orang yang dewasa, yang bisa diajak bersama. Enggak tahunya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali. Yang di sini Allah sampaikan di dalam surah ke-37 ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail itu anak Ibrahim sudah menginjak dewasa, sudah bisa membantu kerja orang tuanya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan berita atas mimpinya. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Disampaikan, wahai anakku, aku bermimpi tadi malam, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Apa jawaban daripada Nabi Ismail? Qala ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah tercinta, laksanakan apa yang telah menjadi perintahmu, apa yang telah menjadi perintah Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Inilah hasil didikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya, kepada anaknya.
Mungkin saja kalau anak-anak zaman sekarang, wahai ayah yang tidak tahu diri, aku dari kecil engkau tinggalkan, sekarang aku sudah besar engkau akan potong. Mungkin istrinya pun akan memaki suaminya, wahai suami yang tidak tahu diri, engkau tinggalkan begitu saja, aku lelah ini membesarkan anak, tiba-tiba akan engkau potong. Tapi tidak keluar jawaban daripada Siti Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Akan tetapi disinilah karena apa? Karena didikan sang suami, yaitu dengan pendidikan tauhid, sehingga menjadikan ia tidak ada lagi yang berhak memerintahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka siap sedia apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan seluruhnya, karena pada hakikatnya seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah di situ semuanya pasrah. Kemudian disembelihlah Ismail, akan tetapi disinilah Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu membenarkan mimpinya, membenarkan wahyunya, maka disitulah digantilah sembelihan, yaitu dengan sembelihan kibas yang sangat besar. Oleh karena itu, pada hari ini yang kita lakukan, dan insya Allah nanti Mushola Al-Ikhlas juga akan melaksanakan ibadah kurban, itu adalah merupakan menapaktilasi apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim AS dalam rangka untuk menyampaikan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Untuk itu, sebagai khutbah yang terakhir adalah, mari para ayah, mari para ibu, ambillah khutbah hasanah kita dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia pantas menjadi panutan kita. Jangan biarkan, wahai ayah, anak-anak kita untuk berkhutbah, untuk meneladani sosok-sosok yang tidak jelas, karena di akhirat nanti orang-orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintainya. Akan tetapi kalau dari sekarang kita sudah bisa mengarahkan sebagai ummahat mencintai daripada Siti Hajar atas perjuangannya, sebagai anak-anak kita antarkan, kita sampaikan untuk mencintai daripada Nabiullah Ismail alaihissalam, maka insya Allah semuanya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan berupaya apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya itu adalah tidak ada kata lain melainkan daripada sami'na wa ta'na. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana, ya Allah ya Rabb kami, telah banyak petunjuk-Mu datang kepada kami ya Allah, namun baru sedikit sekali di antara larangan-larangan-Mu yang belum dapat kami
hindarkan, dan banyak sekali di antara petunjuk-Mu yang belum dapat kami lakukan. Oleh karena itu ya Allah, kami yakin tidak ada yang dapat memberikan ampunan kepada kami kecuali Engkau. Untuk itu, walau di bawah amarah-Mu sekalipun, kami tetap memohonkan ampunan kepada Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa kami orang per orang. Ampunkanlah dosa kami bersama-sama. Terlebih-lebih kami mohonkan ampunan kepada Engkau ya Allah. Ampunkanlah dosa daripada kedua orang tua kami. Mereka lah yang telah melahirkan kami, yang telah membesarkan kami, dan yang telah berjuang banyak demi kehidupan kami. Kami yakin ya Allah, kami tidak akan pernah dapat membalas budi baiknya. Untuk itu sekali lagi kami mohonkan kepada Engkau ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, baik mereka yang masih hidup bersama kami dan mereka yang telah mendahului kami, dan berikanlah kasih sayang kepada mereka ya Allah, sebagaimana halnya mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami di waktu kecil. Rabbana ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kesabaran sebagaimana yang telah Engkau limpahkan kesabaran ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Siti Hajar, kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan semoga kepada kita semua adalah wabil khusus para ayah mampu untuk mengemban amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.